Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Anggitio, NIM 220-123, kelas Bank dan Lembaga Keuangan A. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber dana bank. Yang pertama, pengertian. Bank merupakan badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya. Mula kegiatan perbankan yaitu dikenalkan pada bangsa Eropa ke seluruh dunia melalui penjajahan. Secara perbankan dimulai dari zaman Babilonia dan terus berkembang ke zaman Yunani dan zaman Romawi. Secara perbankan ada Bank Sentral, Bank RI atau Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah atau Bank BPD, Bank Tabungan Negara, dan terakhir Bank Mandiri. Jenis-jenis bank. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bank perkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa. Jenis-jenis bank. Bank milik pemerintah yang didirikan akte yang pendiriannya dan modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik swasta yang dimiliki oleh swasta asetnya. Bank milik koperasi yang dimiliki saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing yang bank ini merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri. Bank milik campuran, bank campuran dimiliki oleh bank asing dan pihak swasta nasional. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank devisa yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Dan kedua, bank non devisa yang yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa. Jenis-jenis bank. Bank berdasarkan prinsip konvensional, bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank. Yang pertama, funding, dua lending, dan ketiga service. Kegiatan bank menghimpun dana, menyalurkan dana, larangan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank campuran dan bank asing. Yang pertama, dalam mencari dana bank asing. Dua, kredit yang diberikan lebih diarahkan dalam bidang tertentu. Jasa bank dapat dilakukan oleh bank umum campuran. Izin persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU nomor 10 tahun 1998. Yang pertama, susunan organisasi kepengurusan. 2, permodalan. 3, kepemilikan. 4, keahlian di bidang perbankan. 5, kelayakan rencana kerja. Jenis-jenis kantor bank. Yang pertama, kantor pusat. Yang kedua, kantor cabang penuh. Yang ketiga, kantor cabang pembantu. Keempat, kantor kas. Penilaian kegiatan bank. Yang pertama, aspek permodalan. Aspek kualitas aset. Ketiga, aspek kualitas manajemen. 4, aspek likuiditas. Dan kelima, aspek rehabilitas. Keenam, aspek sensitivitas. Penggabungan usaha bank. Yang pertama, merger, yaitu cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank. Yang kedua, konsolidalitas, yaitu cara mendirikan bank baru. Yang ketiga, akuisisi, yaitu pengambilan kepemilikan dari suatu bank. Pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pembinaan pengawasan Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya. Rahasia bank dan sanksi administrasi. Bank harus menjaga rahasia tentang keuangan nasabah, dan apabila melanggar kerahasiaannya akan diberikan pelanggaran atau penalti atau sanksi. Sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber itu merupakan dari sumber modal itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank, dan ukurannya keberhasilannya bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang sumber dana ini tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Tabungan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Giro meliputi cek yang merupakan surat perintah tanpa syarat. Yang kedua, bilet giro yang merupakan surat pemerintah dari nasabah kepada bank. Yang ketiga, alat pembayaran lainnya, suatu perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis. Deposito yang pertama, deposito berjangka yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Yang kedua, sertifikat deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 sampai 3, 6 dan 12 bulan. Yang ketiga, deposito on call yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.